very surprising in the 20. Indonesia is no longer a team that can be underestimated. The Indonesian national team is a very strong team. Indonesia, there are. Jadi penting sekali saya buat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman, pertama-tama bahwa kita sangat beruntung karena banyak sekali pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Konten yang sangat menarik dan kami dari RCTI sangat mengapresiasi sekali dengan penghargaan ini, membuktikan bahwa memang kita harus terus memajukan sepak bola nasional. Hidup tim nasional Indonesia. Ahai! Sedikit saja untuk para pembenci naturalisasi. Apapun alasannya, Anda harus berpikir ulang, otak Anda harus berputar. Jangan memetikan ego. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan dimanapun kalian berada. Enjoy the moment, kita sedang menikmati suasana yang sangat luar biasa. Sangat indah sekali untuk kita menikmati dan itu sungguh di luar nalar. Masa kejayaan timnas Indonesia sedang bangkit. Jadi timnas Indonesia sedang mendapatkan sebuah kabar penting yang sangat luar biasa di 2024. Dimana yang pertama, salah satunya adalah ketika timnas Indonesia bangkit di tangan dingin Pak Erick Thohir. Semuanya bisa terjadi. Dan mungkin para pembenci timnas Indonesia, baik pembenci kepada Pak Erick Thohir, pembenci kepada PSSI, pembenci kepada Coach Sintayong, pembenci kepada timnas dan pemain diaspora. Saat ini timnas Indonesia mendapatkan prestasi penting. Dan ini adalah merupakan jawaban dari para kritikus-kritikus yang secara keras menyentil habis-habisan bagaimana gebrakan PSSI dan timnas Indonesia saat ini. Kalau bicara Pak Erick Thohir, belum ada sebelum-sebelumnya, voting-voting sebelumnya, itu ada yang namanya prestasi yang didapatkan oleh PSSI, melalui voting media, kemudian beberapa kali juga Coach Sintayong mendapatkan dijawab dengan prestasi sahabat-sahabat Garuda Fan. Dan kita merasakan bersama dan juga kita berpikir mereka para kritikus sedang kejang-kejang melihat prestasi yang didapatkan oleh timnas Indonesia. Oke sahabat-sahabat Garuda Fan, langsung kita simak dan kita tonton bersama. Namun sebelum kepada video intinya, kita langsung ini menonton. Berarti dia nggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi kalau gua ngomongin jelek dia nggak tahu. Sintayong. Sintayong Kor. Ini bisa Mas Rawi ini. dijeber. Sekarang dibakar. Sama wasit. Bagian melalui iklannya. Pemain 23 kemarin digeplak. Oke, sahabat Garuda, itu adalah merupakan cuplikan Sintayong Kor dan kelucuannya. Di sini kita sangat terhibur bagaimana Coach Sintayong dengan tangan dinginnya, dengan maestro yang magis sekali membawa timnas Indonesia hingga detik ini. Dan kita sebagai para supporter, mari kita satu padu dan dukung terus timnas Indonesia. Karena kita sebagai para pecinta sudah tahu kan prestasi timnas Indonesia saat ini di level senior dan tentunya di bawah komando Pak Erick Thohir dan pokoknya di timnas Indonesia. Kemudian kita lanjut kepada video berikutnya, sahabat-sahabat Garuda Fan. Jadi penting sekali saya buat konten ini untuk menjelaskan kepada teman-teman. Pertama-tama bahwa kita sangat beruntung karena banyak sekali pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Artinya apa? Artinya pool pemain kita sangat besar, teman-teman. We have a very big pool of players. Jadi pada saat kita punya begitu banyak pemain, sebetulnya nggak gampang juga loh bagi PSSI, tentu melalui persetujuan dari Sintayong untuk memilih pemain-pemain keturunan yang bisa menjadi bagian dari tim nasional Indonesia, atau yang istilah kerennya kita tahu sekarang pemain diaspora Indonesia. Nggak gampang loh itu. Yang pertama gak gampang karena banyak sekali pemain.
yang mana yang berkualitas nih. Kan perlu dulu dilihat permainannya seperti apa. Dan mungkin juga setelah dilihat memang pemainnya bagus, belum tentu juga pemain tersebut ingin menjadi warga negara Indonesia dan membela tim nasional Indonesia. Gak segampang itu. Itu adalah keputusan yang sangat besar yang perlu mereka ambil. Tapi Jadi apa yang sudah dikatakan oleh Bung Binder ini sangat tepat, dan kita sebagai para pecinta penikmat sepak bola memang tidak sedikit dari para orang keturunan orang asing ya, dengan ketabahan hati, dengan kerelaan membela timnas Indonesia yang sedang terpuruk di ranking FIFA. Tentunya saat ini dengan bantuan itu timnas Indonesia dengan leganya, dengan lapang dada rela memperkuat timnas Indonesia untuk mentas di ajang yang sangat internasional ini. Seperti yang sudah dikatakan oleh Joe Isis kemarin ya. Mari kita taruh negara kita di peta ini. Tentunya di peta Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita langsung saja kepada video berikutnya. Dan ini juga tentang bagaimana soal proses naturalisasi. Sedikit saja untuk para pembenci naturalisasi. Apapun alasannya, Anda harus berpikir ulang. Otak Anda harus berputar. Jangan mementingkan ego, jangan cuma pengen subscribernya banyak, pengen kontroversi dan lain sebagainya. Coba pikirkan bagaimana gelora masyarakat Indonesia sekarang begitu bersemangat dengan rasa bangga terhadap timnas Indonesia. Setiap kali Indonesia main, itu yang namanya rivalitas supporter antar klub itu hilang semua. Ini bukti bahwa timnas itu mampu menyatukan, timnas itu mampu menjadi kebanggaan kita semua. Dan satu hal lagi, kapan ada orang asing yang dengan bangga memakai timnas Indonesia itu kapan? Gak ada. Yang ada kita kalau nonton tim negara mana kita pakai tim Argentina, kita pakai jersinya Prancis, Belanda dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita lihat banyak sekali orang-orang asing itu yang memakai timnas Indonesia. Kapan lagi? Udah, nggak usah aneh-aneh. Naturalisasi itu memang faktanya bisa membuat persepak bolaan kita, timnas kita terutama itu luar biasa. Kalau masalah nanti pemain-pemain lokal nanti yang memang lahir besar di Indonesia juga pasti akan sampai pada waktunya. Karena apa? Sekarang sudah ada kecintaan untuk bermain bola. Dari kecil sudah mulai dia dari hati karena dia bangga timnasnya masuk ke Piala Dunia misalnya. Jadi dari kecil mereka sudah bangga mereka akan masuk ke sekolah-sekolah sepak bola, dan pada akhirnya mereka akan menggantikan pemain-pemain naturalisasi ini. Tapi butuh waktu 15-20 tahun yang akan datang. Nah, untuk membangkitkan kebanggaan itu, maka kita harus fair. Kita juga memang butuh pemain-pemain yang berkiprah di liga-liga luar negeri. Dan mereka itu asli orang Indonesia kok, ada darah Indonesia yang mengalir dalam tubuh mereka. Mereka juga punya keinginan untuk membela negara leluhurnya. Jadi sudahlah, hentikan yang namanya kontroversi naturalisasi. Untuk anggota DPR, tolong, Anda itu wakil rakyat, Anda lihat hiburan saat ini yang paling menghibur rakyat itu adalah sepak bola. Ya, jadi kalau Anda wakil rakyat, maka suara Anda harus sama dengan suara rakyat. Jangan yang aneh-aneh. Oke, segitu saja. Maju terus sepak bola Indonesia. Itu sangat jelas sekali, sangat meluas panjang lebar tentang penjelasan soal bagaimana proses naturalisasi dan kebanggaannya para pembenci. Namun perlu saya perjelas lagi, Toel, Rocky Gerung, Peter Gonta, Fahri Husaini, Anjas Asmara, kemudian siapa lagi? Lupa saya. Pokoknya para antek-antek ini yang anti naturalisasi, kontra terhadap naturalisasi, prosesnya saat ini mungkin kemarin mereka saat ini akan kejang-kejang dengan prestasi mulai dari pelatih Coach Sintayong, kemudian pelatih dan dari PSSI bersama Pak Erick Thohir. Jadi dengan kebanggaan jersey kita di timnas Indonesia, lambang Garuda di dada, kapan lagi Bung cawe-cawe, kapan lagi Bung, kapan lagi Pak DPR, Noroji dan antek-anteknya DPR yang
Akamsi. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita langsung saja simak video berikutnya karena ini juga sangat penting bagi kita sebagai para supporter timnas Indonesia dan pendukung, penikmat dan penggila sepak bola. Tentunya kita sudah haus yang namanya prestasi, yang prestasi itu bukan identik dengan mengangkat trofi. Dan sahabat Garuda, ini kita langsung kepada video Konten yang sangat menarik dan kami dari RCTI sangat mengapresiasi sekali dengan penghargaan ini membuktikan bahwa memang kita harus terus memajukan sepak bola nasional. Hidup tim nasional Indonesia. Ahai! Pelatih perempuan terfavorit dan pelatih pria terfavorit akan dibacakan oleh mantan punggawa timnas Indonesia yang terkenal dengan julukan si Ular Piton. Ia akan berdampingan dengan presenter olahraga cantik. Ini dia, Budi Sudarsono, Kartika Berliana, dan Alicia Evita. Selamat malam. Selamat untuk kepada para pemenang ya. Semoga selalu menginspirasi kita semua. Oke, kalau kita ngomongin soal inspirasi sih nggak perlu jauh-jauh karena yang di sebelah kita ini aja udah penuh inspirasi. Boleh di list dong Mas Itu mah prestasinya buat kita semua. itu mah biasa sebenarnya ya. Kita cuma 46 cap, 16 gol saja. Tapi ada yang luar biasa, menurut saya inspirasinya dibandingkan saya adalah namanya Pak Mulyadi. Siapa itu? Ada orang di kampung saya, jadi usianya 70, jadi udah 70-an, tapi dia masih main tarkam gitu, main bola, jadi itu menginspirasi banget buat saya. Waduh, cukup menginspirasi ya. Semangatnya ya. Oke, kalau ngomongin inspirasi, pastinya di kategori ini juga banyak orang-orang yang menginspirasi dan layak sekali nih untuk mendapatkan penghargaan. Yes, dan betul banget ini dia kategori pelatih perempuan terfavorit. Dan nominasinya adalah dan pemenangnya adalah Nabila Fitria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada Subhanahu wa Ta'ala, penghargaan ini terima kasih buat ayah, ibu udah selalu mendukung saya dan mendoakan saya sampai saya bisa berada di panggung ini. Terima kasih banyak buat Arema FC Women sudah membesarkan nama saya, buat Pak Fuad, Coach PP, terus rekan-rekan kerja saya dan teman-teman sepak bola saya. Semoga acara-acara seperti ini bisa ada tiap tahunnya buat Bang Valen, grup Santini Group, luar biasa. Terima kasih banyak. Salam olahraga, jaya. Banget. Oke, semoga sepak bola perempuan Indonesia semakin berprestasi lagi ya. Amin, amin. Kalau tadi pelatih perempuan terfavorit, kita juga punya pelatih pria terfavorit. Mas Budi, pelatih pria terfavorit versi Mas Budi selama berlatih? Ya, dulu ada zaman saya itu ada Ivan Kolev ya. Dia suka denda saya itu. Jadi kalau saya latihan telat latihan itu didenda dulu ya dulu. Itu menginspirasi banget karena sekecil apapun dia kasih ke kita, dia ajarin ke kita itu. Oke, kalau gitu kalau yang versi-versi sekarang siapa nih? Ini banyak juga sebenarnya. Tapi langsung aja kali ya. Ini dia nominasi untuk kategori pelatih pria terfavorit 2024. Nominasi pelatih pria terfavorit: Indra Syafri, sepak bola. Sintayong, sepak bola. Triyatno, angkat besi. Hendra Basir, panjat tebing. Herli Jainuddin, bulu tangkis. Wah, rame banget ya. Sengit persaingannya. Oke, gimana Mas Budi? Coba
nggak gemeteran kali ya kalau yang buka sekarang. langsung. Ya. Kira-kira siapa? Baiklah. Pemenang Kategori pelatih pria terfavorit 2024 adalah Sintayong. Selamat malam. 너무 감사합니다. 그리고 이렇게 저한테 큰 상을 주고 항상 인도네시아 우리 국민들이나 축구 팬들이 저한테 많은 힘이 되고 또 우리 인도네시아 축구가 이런 힘을 얻어서 더 열심히 발전하고 있는 것 같습니다. 너무 감사하고요. 조금 전에 그 기아 얘기를 잠깐 했는데 너무 그런 부분에 있어서는 오해하지 마시고 우리 축구가 앞으로 더 성장하고 더 발전하고 나면 분명히 더 우리가 안정적으로 갔을 때 우리가 힘을 받고 하니까 오해 없도록 우리 응원을 많이 해줬으면 감사하겠습니다. Terima kasih banyak atas penghargaan yang luar biasa untuk saya sendiri. Memang masyarakat Indonesia dan fans sepak bola Indonesia menjadi kekuatan besar ya bagi coach sendiri juga. Dan dengan dukungan luar biasa seperti itu ya sepak bola Indonesia sedang berkembang jauh lebih baik. Mungkin tadi sempat dibicarakan masalah naturalisasi. Mungkin mohon jangan ada yang salah sangka. Dengan adanya perkembangan sepak bola Indonesia saat ini, nanti akan menjadi lebih stabil untuk sepak bola Indonesia. Jadi mohon dukungan yang luar biasa dari masyarakat Indonesia. Terima kasih. Thank you. Oke, sahabat Garuda, saya sangat mengapresiasi bagaimana Bung Valen terus dengan memberikan panggung yang seperti ini yang sangat luar biasa kepada bagaimana dalam jasa-jasa dari para pelatih, kemudian dari para pemain, dari para atlet-atlet di olahraga dan terkhususnya di sepak bola. Kalau dulu ada yang namanya Coach Indra Sapri yang menjadi pelatih terbaik, terfavorit, sekarang sosok Coach Sintayong. Dan juga itu dengan prestasinya PSSI melalui utusannya dengan yang datang adalah Menpora Dito Aryo Tejo, bahwa saat ini memang betul-betul transformasi timnas Indonesia bersama Pak Erick Thohir memang di atas angin segar untuk menuju sesuatu yang sangat luar biasa. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda fan, kita para supporter jangan terlalu beroforia, karena yang pastinya suatu saat nanti mereka kritikus cawe-cawe akan menyerang, mencari salah dari timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, dan tak lupa pula dari bagaimana perkembangan timnas Indonesia saat ini adalah di sini bagaimana keberhasilan dari timnas Indonesia itu adalah dengan bagaimana Indonesia mendapatkan sorotan-sorotan untuk dijadikan apa ya, banyak yang berebutan untuk menyiarkan pertandingan timnas Indonesia di round 3 ini. Dan kita disimak saja, dan tanggapan kalian silakan ditulis di kolom komentar. Game was very surprising in the 20. Indonesia is no longer a team that can be underestimated. The Indonesian national team is a very strong team. Indonesia, there are I don't know how many hundreds of millions of Indonesia pecahkan rekor dengan mencatatkan penonton terbanyak di dunia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hak siar timnas Indonesia jadi rebutan, setidaknya 89 hingga 100 negara di seluruh penjuru dunia. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Indonesia berhasil menjadi salah satu tim yang paling banyak ditonton di seluruh dunia dengan prestasi yang semakin cemerlang.
Pertandingan timnas Indonesia kini menjadi rebutan setidaknya 89-100 negara yang ingin mendapatkan hak siar timnas Indonesia. Hal ini menjadi fenomena baru bagi Indonesia di kancah sepak bola internasional, khususnya di wilayah Asia. Minat yang tinggi terhadap hak siar pertandingan timnas Indonesia ini tidak hanya dipengaruhi oleh performa para pemain di lapangan, tetapi juga oleh besarnya dukungan supporter baik dari dalam maupun di luar negeri. Prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia telah mencuri perhatian dunia, sejak Indonesia masuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Indonesia selalu dinantikan dan dipenuhi dengan penonton yang membludak. Tidak hanya di stadion, namun juga melalui siaran langsung di berbagai platform digital dan televisi di seluruh dunia. Data terbaru menunjukkan bahwa pertandingan timnas Indonesia telah ditonton oleh lebih dari 100 juta orang di berbagai belahan dunia. Dengan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu tim dengan jumlah penonton terbanyak di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini angka tersebut merupakan lompatan besar dari kualifikasi sebelumnya dan mencerminkan minat global yang terus meningkat terhadap perkembangan sepak bola Asia khususnya Indonesia. Menurut laporan yang dirilis oleh FIFA, setidaknya ada 89-100 negara yang bersaing untuk mendapatkan hak siar pertandingan Indonesia selama kualifikasi ini. Banyak negara-negara dari benua Eropa, Amerika, hingga menyiarkan pertandingan Indonesia. Hal ini menjadi sebuah pencapaian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Beberapa negara bahkan dikabarkan rela membayar mahal demi mendapatkan hak siar eksklusif untuk menyiarkan pertandingan Indonesia. Tingginya minat negara-negara di luar sana terhadap hak siar pertandingan timnas Indonesia. Pertama, keberhasilan timnas Indonesia dalam babak kualifikasi sebelumnya telah meningkatkan harapan publik sepak bola dunia. Yang kedua, para pendukung timnas Indonesia ingin menyaksikan betapa hikmatnya ketika timnas Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kick-off pertandingan, sebagai bentuk persatuan keberagaman umat beragama. Begitu pula dengan para pemain muda Indonesia tampil gemilang, dengan gaya bermain penuh taktis dan dinamis, yang membuat banyak penggemar sepak bola tertarik untuk menyaksikan aksi mereka. Seperti yang diketahui sebelumnya, timnas Indonesia dipandang sebelah mata di babak kualifikasi ini. Banyak pihak yang mengira Indonesia bakal menjadi juru kunci di babak ketiga kualifikasi grup C kali ini. Tetapi di luar dugaan, timnas Indonesia sudah bermain di 2 pertandingan dan hasilnya sangat di luar ekspektasi. Timnas Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi, dan sukses menahan imbang Australia dengan kedudukan 0-0. Indonesia menjadi salah satu daya tarik tersendiri. Supporter Indonesia yang dikenal dengan sebutan Ultras Garuda selalu tampil dengan koreografi menarik dan kreatif serta penuh semangat di setiap pertandingannya. Atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia bahkan disebut-sebut menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Hal itu yang menarik dan membuat minat global ingin merasakan pengalaman berbeda saat menonton pertandingan sepak bola Indonesia. Dengan perkembangan teknologi, penyiaran dan media sosial turut memperluas jaringan penonton. Dengan adanya layanan streaming online, pertandingan timnas Indonesia kini dapat diakses oleh penonton dari berbagai belahan dunia. Beberapa platform streaming global juga melaporkan lonjakan jumlah penonton saat menyiarkan pertandingan Indonesia, terutama di kalangan penonton muda. Dengan pencapaian ini, Indonesia tidak hanya berhasil mencatatkan sejarah di dunia sepak bola, tetapi juga memperoleh dampak positif bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Adanya minat besar dari internasional terhadap hak siar pertandingan timnas Indonesia diharapkan dapat mendatangkan keuntungan fantastis bagi PSSI dan klub-klub sepak bola Indonesia, yaitu pencapaian ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih dikenal di kancah sepak bola internasional. Para pemain Indonesia kini menjadi sorotan global, dengan beberapa pemain muda yang tampil menonjol mulai dilirik oleh klub-klub besar top Eropa dan Asia. Tidak hanya itu, dengan adanya dukungan global ini diharapkan sepak bola Indonesia bisa terus berkembang dan mencapai prestasi yang lebih tinggi di masa depan. Prestasi Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan sepak bola Indonesia di pentas dunia. Kalau menurut netizen yang mulia bagaimana? Dipersilahkan untuk berkomentar. Oke, sahabat Garuda fan, enjoy the moment. Timnas Indonesia sesuatunya sudah kita rasakan dan timnas Indonesia
dalam tren bagus untuk menuju Piala Dunia 2026. Dan tentunya juga pula di round 3 ini adalah timnas Indonesia terus bersama Coach Sintayong dengan prestasi yang sudah diberikan barusan oleh melalui media Jebret dan juga Santini Group. Timnas Indonesia dengan mentality dan gemblengan-gemblengan dari timnas Coach Sintayong dan juga Pak Erick Thohir tentunya akan bisa berprogres lebih baik lagi. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita patahkan mereka yang anti naturalisasi, mereka yang selalu mengkritik timnas Indonesia, dan mereka para pembenci Pak Erick Thohir dan mereka pembenci dari PSSI. Dan bersama Pak Erick Thohir kita menaruh harapan timnas Indonesia menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Salam sepak bola bersih, salam sepak bola keren bersama saya, salam olahraga.